Wow, ternyata ada satu negara yang ranking FIFA-nya lebih rendah dari timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Inilah 4 pemain timnas Indonesia yang tidak akan tersingkir meski ada pemain tambahan. Nomor 1 manusia 52 miliar. 3 pemain timnas Indonesia yang jadi mualaf. Nomor 1 ada Wak Haji. Halo football lovers, ayo subscribe dulu bagi yang belum dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Wow, ternyata ada satu negara yang ranking FIFA-nya lebih rendah dari timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun memiliki ranking FIFA yang sangat rendah dibandingkan dengan 18 peserta lainnya, ternyata ada satu negara yang ranking FIFA-nya lebih rendah dari timnas Indonesia di pot drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong sukses mengukir sejarah baru dengan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian ini diraih setelah skuad Garuda menumbangkan Filipina di matchday terakhir grup F dengan skor 2-0. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat ke-124 FIFA, berbeda dengan sebagian besar negara-negara lain yang lolos ke babak ini dan berada di dalam 100 besar ranking FIFA. Namun, ada satu negara yang ranking FIFA-nya lebih rendah dari timnas Indonesia di pot drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Negara tersebut adalah Kuwait. Inilah 4 pemain timnas Indonesia yang tidak akan tersingkir meski ada pemain tambahan. Nomor 1 manusia 52 miliar. Berikut ini 4 pemain timnas Indonesia yang takkan terdepak meski ada pemain tambahan baru yang menarik. Salah satu di antaranya adalah pemain dengan banderol tertinggi di skuad Garuda mencapai 52 miliar. Siapa saja mereka? Mari kita lihat. 1. Jay Itzes. Jay Itzes, bek Venezia, adalah salah satu pemain yang takkan terdepak meski ada pemain tambahan. Ia telah menunjukkan performa yang konsisten dan menjadi tembok kukuh di lini pertahanan timnas Indonesia. 2. Calvin Verdong. Calvin Verdong baru saja dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada 4 Juni 2024. Bek berusia 27 tahun ini sudah melakukan debutnya membela timnas Indonesia saat melawan Filipina di SUGBK pada 11 Juni 2024. Dengan kualitas yang dimilikinya, Calvin diyakini takkan tergantikan di skuad Garuda. 3. Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun juga diyakini tetap akan menjadi bagian penting timnas Indonesia meski ada pemain tambahan. Shin Tae-yong masih membutuhkan striker handal di timnya, dan Ragnar terus membuktikan kemampuannya. 4. Tom Hei. Terakhir, ada Tom Hei, pemain dengan banderol tertinggi di skuad Garuda sebesar 52 miliar. Gelandang berusia 29 tahun ini telah menunjukkan bahwa ia pantas dengan harga tersebut, terus membuktikan dirinya sebagai pemain hebat dan tidak tergantikan di timnas Indonesia. 3 pemain timnas Indonesia yang jadi mualaf. Nomor 1 ada Wak Haji. Kali ini Bolaku News akan membahas 3 pemain timnas Indonesia yang menjadi mualaf. Salah satunya adalah anak asuhan Shin Tae-yong yang mendapat julukan Wak Haji. Siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut ulasannya. 1. Christian Gonzalez. Christian Gonzalez adalah pemain timnas Indonesia yang juga seorang mualaf. Striker berdarah Uruguay ini diketahui memeluk agama Islam pada tahun 2003. Gonzalez memutuskan untuk memeluk Islam setelah terinspirasi oleh kesalehan sang istri dan keindahan ajaran Islam. 2. Diego Michels. Diego Michels dibesarkan di lingkungan mayoritas Muslim di Deventer, Belanda. Ia memiliki teman dekat yang beragama Islam sehingga familiar dengan praktik dan kepercayaan Islam. Ketertarikannya pada ajaran dan nilai-nilai Islam memicu rasa ingin tahunya yang lebih dalam, sehingga akhirnya ia memutuskan untuk memeluk agama Islam. 3. Ragnar Oratmangun. Terakhir, ada nama Ragnar Oratmangun yang mendapat julukan Wak Haji dari netizen Indonesia. Ragnar memeluk agama Islam saat masih remaja, tepatnya pada usia 15 tahun. Keputusan ini diambilnya setelah melalui proses pencarian makna hidup dan bimbingan dari teman-temannya. Saya tidak lahir dan dibesarkan sebagai Muslim, saya dibesarkan sebagai orang Kristen. Tetapi, seiring dengan kedewasaan saya menemukan jalan saya menuju Islam, ungkap Ragnar.